Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Mengatur tata niaga minyak goreng ternyata bukan persoalan enteng. Upaya pemerintah menstabilkan harga dan pasokan terganggu berbagai macam permainan. Ada ulah pengusaha nakal di sana, ada pula pejabat korup yang terlibat mafia. Permainan membuat stabilisasi harga minyak goreng sulit berjalan. Presiden Jokowi memahami harga internasional yang melambung tinggi membuat produsen memilih menjual migor ke luar negeri. Memahami akar persoalan, Presiden bergerak cepat membuat keputusan. Demi mengamankan pasokan di dalam negeri, ekspor minyak goreng dan bahan baku migor untuk sementara harus berhenti. Setelah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Namun saat Presiden melarang ekspor komoditas sawit, bahan baku minyak goreng jenis CPO dan RPO disebut masih boleh diekspor. Jadi sekali lagi ditegaskan, yang dilarang adalah RBDO palm olein yang HS-nya ujungnya 36, 37, dan 39. Pelaksanaan diatur oleh Menteri Perdagangan, Permendak, yang tentunya sesuai dengan aturan WTO. Ini dapat dilakukan pembatasan atau pelarangan sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Untungnya, Presiden cepat mengendus persoalan pada aturan pelaksana. Sekali lagi, Presiden menegaskan larangan ekspor tanpa kecuali. Sudah 4 bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan, namun belum efektif. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. Sikap Presiden yang tegas memaksa pembantunya bekerja tangkas. Kebijakan pelarangan ini didetailkan, yaitu berlaku untuk semua produk, baik itu CPO, RPO, RBD palm olein, POME, dan used cooking oil. Ini seluruhnya sudah tercakup di dalam peraturan Menteri Perdagangan dan akan diberlakukan malam hari ini jam 00. Karena ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ini akan berlaku tanggal 28 atau malam ini jam 12 malam. Indonesia merupakan produsen sawit terbesar dunia. Tak masuk akal rasanya bila minyak sawit mahal harganya, apalagi bila pasokannya langka. Konsumsi minyak goreng dalam negeri sejatinya tak sampai separuh dari kapasitas produksi. Menurut data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, produksi CPO pada 2021 mencapai 49 juta ton. Sementara konsumsi nasional hanya 19 juta ton. Menurut Wakil Presiden, larangan ekspor dibutuhkan sebagai shock terapi. Kita akan menjaga kepentingan seluruh pihak, tidak hanya untuk kemudian akan menimbulkan kerugian di satu pihak. Itu langkah-langkah shock terapi itu kadang-kadang diperlukan pada satu saat itu, tapi kemudian dilakukan evaluasi lagi.
Menurut data BPS tahun 2020, 93% perkebunan kelapa sawit Indonesia dimiliki perusahaan swasta besar. Tak berlebihan bila Presiden Jokowi meminta industri minyak sawit untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Saya minta kesadaran industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritaskan dulu dalam negeri, penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya, kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri bisa dengan mudah tercukupi. Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi. Langkah Presiden menutup keran ekspor minyak goreng mendapat dukungan luas masyarakat. Apalagi kuat diduga, ekspor migor melibatkan manipulasi data. Kejaksaan Agung bahkan menyatakan terus mengusut mafia migor dan tak menutup kemungkinan memeriksa Menteri Perdagangan. Yang terlibat dalam proses penerbitan dan kelangkaan minyak goreng tersebut, ya, maka tentunya akan kita tetapkan sebagai tersangka, termasuk juga dengan pemanggilan saksi. Apabila penyidik memerlukan keterangan Menteri Perdagangan, maka juga akan kita lakukan pemeriksaan terhadap menteri tersebut.